Berhaji tidak sampai dapat masuk ke dalam Ka'bah, termasuk orang yang merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Berhaji tidak dapat masuk ke dalam Ka'bah, termasuk orang yang merugi. Judul yang kami angkat kali ini, untuk dapat masuk ke dalamnya Ka'bah, orang-orang tertentu, mungkin bagi yang mengenal dengan raja di sana dengan baik dalam berhubungannya. Bagi yang beribadah haji tidak dapat masuk ke dalam Ka'bah, termasuk orang yang merugi. Bukan berarti yang dapat masuk ke dalam Ka'bah itu orang yang beruntung. Pahami setiap kalimat dengan dua sisi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta mempunyai dua sisi dari kesemuanya yang sifatnya berlawanan atau dari kebalikannya. Contohnya, ada atas, ada bawah, ada laki-laki, ada perempuan, dan lain-lain. Itulah yang disebut rumus dunia. Kalau ilmu tauhid antara Tuhan dengan makhluknya, yang selain makhluk disebut Tuhan, yang selain Tuhan disebut makhluk. Sifatnya zatnya makhluk berbeda dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dalam memahaminya wajib dibedakannya. Bila memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatnya makhluk diikut sertakan walau hanya satu saja. Sifatnya makhluk yang diikut sertakan, yang seperti itu sudah dapat disebut menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Akan tetapi jangan sampai gagal paham. Contohnya, sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia juga dapat mendengar. Perbedaan sifat mendengar itu yang berbeda. Kalau manusia dapat mendengar karena dikasih telinga, kalau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar bukan berarti mempunyai telinga. Dan disebutkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha satu. Untuk memahami zatnya juga wajib diperhatikan maha itu apa artinya, karena sifat maha tidak dimiliki makhluknya. Bagi yang pergi haji ke tanah suci tidak dapat masuk ke dalamnya Ka'bah, itu orang-orang yang merugi dalam pengertian, karena manusia terciptakan ada dua sisi, zahir dan batin. Yang disebut zahir adalah jasmani. Yang disebut jasmani panca indera, pikiran, dan hati. Bila mati, ketiganya akan dihantar ke pemakamannya. Sedangkan yang disebut diri yang batinnya manusia itu rohani atau ruh dan jiwa. Bila terpisah dari jasadnya akan kembali menuju di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh yang kembali tidak tahu jalan menuju di sisinya akan terjebak di alamnya jin, setan, genderuwo, dadak bengek, dan lain-lainnya yang dipimpin oleh iblis atau yang disebut alam Jabarut. Keilmuan yang dilakukan panca indera disebut syariat, yang diamalkan di pikiran dan hati disebut tarekat walau tidak mengikuti kelompok tarekat atau tarekoh.
yang di wilayahnya ruh disebut ilmu hakikat, yang di jiwa atau rasa di jiwa disebut ilmu ma'rifat, itu pun setelah diilmuinya dan telah terbuka tirai penghijabnya. Yang wenang membuka tirai penghijabnya itu hanya wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu hakikat ma'rifat itu nama lain dari iman Islam. Para guru menamai seperti itu agar sebagai murid mudah untuk memahaminya dan tidak terbalik dalam penempatannya, karena bila terbalik fatal akibatnya. Video yang berikutnya akan kami bahas membongkar Ka'bah. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menonton video kami, terlebih yang telah memberi subscribe. Semoga amal kalian tercatat golongan amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.